Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Dimana pada fokus materi kali ini kita akan mengulas lagi sekilas mengenai apa sih laporan keuangan itu, dilihat dari definisi, fungsi, dan yang terpenting di sini adalah elemen dan unsur yang ada di dalam laporan keuangan. Lalu di sini juga kita akan mempelajari ya bagaimana itu persamaan akuntansi ya. Dimana persamaan akuntansi ini merupakan dasarnya, lalu langkah awal dalam kita melakukan pembukuan. Di sini kita akan mengulas kembali dulu mengenai peristiwa ekonomi, lalu mengidentifikasi transaksi hingga membuat persamaan akuntansinya. Oke, pertama mengenai laporan keuangan. Sedikit mengulang kembali ya dari materi yang kemarin. Jadi laporan keuangan itu ya, yang seperti kita pelajari kemarin itu merupakan sebuah laporan yang berisi informasi keuangan yang berisi kinerja serta gambaran kondisi keuangan. Kinerja di sini itu meliputi capaian perusahaan yang ditunjukkan atau diwujudkan melalui laba atau rugi ya. Lalu gambaran kondisi keuangan ini yang ditunjukkan melalui posisi aset, kewajiban, dan juga modal. Lalu apa aja sih sebenarnya laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, CALK atau catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas ya. Jadi kelima laporan ini merupakan laporan keuangan yang lengkap ya. Tapi kalau mengacu pada SAK, entitas mikro, kecil, dan menengah, ada dua laporan yang cukup penting yang wajib untuk disajikan, minimum harus ada ya, yaitu laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, ini harus ada dua laporan ini. Lalu apa sih fungsi masing-masing dari laporan ini? Nah, laporan posisi keuangan sudah jelas ya, itu berfungsi untuk memberikan informasi ya. Informasi mengenai aset, kewajiban, dan juga modal ya. Lalu laporan laba rugi, jelas laporan ini berfungsi untuk melihat pertumbuhan kinerja, melihat capaian kinerja yang ditunjukkan dengan apakah perusahaan itu mampu menciptakan laba ataupun mampu sebaliknya ya, dia mengalami kerugian. Dan juga di sini juga di laporan laba rugi ini juga bisa melihat perbandingan antara kinerja tahun sekarang dan juga tahun sebelumnya. CALK atau catatan atas laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kebijakan ya, kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan ya. Jadi rincian-rincian kebijakan akuntansinya dan juga rincian-rincian dan penjelasan untuk masing-masing akun yang ada dalam laporan keuangan. Lalu laporan perubahan modal. Nah, laporan ini berfungsi untuk mengamati pertumbuhan atau penurunan modal. Jadi kita bisa melihat ya, kenaikan yang terjadi dalam satu masa operasi modal itu berapa kenaikannya. Lalu atau bisa berturun, berapa penurunannya ya. Lalu laporan arus kas. Laporan arus kas ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Dalam artian di sini arus kas masuk dan keluar ini dilihat dari kegiatan operasional ya, dan juga kegiatan investasi dan juga pendanaan. Nah, seperti itulah fungsi-fungsi masing-masing dari laporan keuangan yang terdiri dari 5 laporan tersebut. Nah, lalu apa saja sih elemen dan unsur penting yang ada di dalam laporan keuangan?
Nah, dari kelima laporan tadi terdapat 5 elemen penting yang perlu kita pahami ya, atau kita cermati. Pertama ada aset, kedua ada kewajiban, ketiga ada modal, keempat ada pendapatan, dan kelima ada beban. Di sini aset itu merupakan sumber daya ekonomi. Jadi sumber daya yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam proses bisnisnya ya, yang diharapkan di masa depan mampu memberikan arus masuk manfaat ya, manfaat ekonomi atau meningkatkan sumber daya ekonomi yang sudah dimiliki saat ini ya. Kewajiban itu merupakan tanggung jawab perusahaan yang ada di masa depan yang munculnya akibat peristiwa masa lalu ya. Kewajiban ini nanti saat penyelesaiannya itu diharapkan akan mengurangi sumber daya ekonomi ya. Lalu modal. Modal ini merupakan nilai bersih perusahaan atau harga aslinya perusahaan ya. Dimana modal ini diperoleh dari modal atau ekuitas ya namanya, itu diperoleh dari aset dikurangi kewajiban ya. Itulah nilai aset bersih atau nama lainnya ekuitas. Jadi nanti seandainya suatu perusahaan itu dilikuidasi, maka nanti bagian dari pemilik atau pemegang saham lah ya, itu adalah nilai aset bersih perusahaan ini atau ekuitas. Lalu pendapatan itu merupakan arus masuk dari kegiatan operasional. Arus masuk ini ya jelas sumber daya ekonomi yang masuk ya dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan juga dapat diperoleh melalui kenaikan nilai aset ya. Lalu beban itu merupakan sebuah penurunan manfaat ekonomi yang berasal dari kekayaan atau sumber daya ekonomi yang sudah digunakan atau nilainya sudah menurun. Itu adalah beban ya. Nah, kelima elemen inilah yang sangat penting perlu kita cermati ya dalam membuat atau dalam menyusun nanti tahap penjurnalan, tahap membuat persamaan akuntansi. Kelima elemen ini perlu kita cermati ya, dimana segala hal yang dicatat dalam akuntansi itu esensinya atau intinya adalah berpengaruh ke 5 elemen ini ya. Oke, selanjutnya ya kita lanjut. Nah, kita sudah masuk ke tahap persamaan akuntansi. Oke, di sini ada yang namanya peristiwa ekonomi ya. Jadi kita bahas lagi apa sih itu sebenarnya peristiwa ekonomi. Jadi peristiwa ekonomi itu merupakan kejadian yang menyebabkan berubahnya kondisi keuangan, sumber daya ekonomi, dan juga mempengaruhi kinerja dalam suatu entitas. Sederhananya, peristiwa ekonomi inilah merupakan peristiwa-peristiwa yang nantinya akan mempengaruhi 5 unsur dan atau elemen yang ada dalam laporan keuangan tadi. Jadi segala peristiwa ekonomi yang terjadi itu entah dia akan berpengaruh ke aset, entah dia akan berpengaruh ke kewajiban ya, entah dia akan berpengaruh kepada beban ya. Jadi peristiwa ekonomi tadi intinya adalah peristiwa yang akan mempengaruhi unsur-unsur atau elemen yang ada dalam laporan keuangan tadi. Nah, dari bentuk dan penyebabnya, peristiwa ekonomi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama peristiwa ekonomi eksternal dan internal ya. Nah, peristiwa ekonomi eksternal ini merupakan peristiwa yang terjadi karena adanya keterlibatan pihak luar eksternal. Atau gampangnya peristiwa ekonomi ini yang eksternal ini sebutannya adalah transaksi ya. Contoh sederhananya seperti perusahaan membeli persediaan ke vendor. Itu adalah contoh dari peristiwa eksternal. Atau contoh lainnya perusahaan menjual barang dagangnya itu ke konsumen. Nah, itu adalah peristiwa eksternal. Lalu peristiwa internal itu yang bagaimana, Pak? Nah, peristiwa internal itu adalah peristiwa yang terjadi di internal perusahaan karena perusahaan atau entitas tersebut
memanfaatkan sumber daya ekonominya. Jadi misalnya contohnya ya, perusahaan itu menggunakan persediaan bahan bakunya untuk diolah menjadi barang setengah jadi, itu namanya peristiwa internal ya. Lalu perusahaan juga menggunakan perlengkapannya selama masa operasi, itu disebut juga sebagai peristiwa ekonomi secara internal. Nah, kalau eksternal ini peristiwa ekonomi yang kita catat ya, dari ke jurnal umum sampai ke posting ke buku besar. Nah, itu masih peristiwa eksternal. Nah, peristiwa internal ini yang akan terjadi saat kita nanti mau menyusun yang namanya penyesuaian ya. Tuh. Jadi peristiwa-peristiwa ekonomi internal inilah yang kita sesuaikan nanti ya. Baik, lanjut ya. Itu terkait peristiwa ekonomi. Nah, ini persamaan akuntansi ya. Jadi peristiwa ekonomi yang sudah terjadi tadi, itu saya ulangi lagi, dia akan mempengaruhi ya. Mempengaruhi ke unsur-unsur ini. Dan unsur-unsur dalam laporan keuangan itu kita bentuk menjadi sebuah persamaan yang disebut sebagai persamaan akuntansi. Dimana sederhananya nilai aset atau aktiva atau sumber kekayaan ekonomi perusahaan itu, nilainya itu pasti sama dengan nilai kewajiban plus modal ya. Dimana modal ini nanti akan dipengaruhi oleh beban sama pendapatan. Jadi kalau beban terjadi meningkat, itu akan menurunkan modal ya. Sebaliknya, jika terjadi sebuah pendapatan, modal akan naik. Itu jika kita masukkan di persamaan akuntansi ya. Jadi ingat, persamaan akuntansi ini menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi suatu perusahaan atau entitas itu jumlahnya pasti sama dengan nilai kewajiban plus modalnya ya. Itu inti dari persamaan akuntansi. Nah, ini merupakan langkah awal kita ya dalam mengidentifikasi transaksi ya. Transaksi itu nanti akan masuk ke unsur yang mana ya. Ini sangat penting untuk kita pahami persamaan akuntansi ini sebelum kita melangkah ke pendebitan dan pengkreditan ya. Jadi kita pahami dulu dalam sebuah transaksi itu nanti mempengaruhi ke unsur yang mana ya. Oke. Ini ada sebuah contoh ya. Contoh soal. Oke, kita akan langsung ke ini aja ya, ke latihan ya supaya lebih gampang memahaminya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang baru berdiri ya. Nah, di mana satu perusahaan ini kita disuruh untuk membuat persamaan akuntansi selama 1 bulan pertama perusahaan berdiri. Nah, nama perusahaannya adalah PT Monmon Corporation. Di mana perusahaan ini bisnisnya itu adalah perusahaan dagang ya, yang menjual barang konsumsi kebutuhan harian. Oke, langsung saja ya. Ada beberapa peristiwa ekonomi nih di sini. 1 Januari 2021, Monmon Luisenburn ini mendirikan perusahaan ya, dengan cara menyetorkan uang sebesar 1 miliar rupiah dana segar. Nah, di mana 1 miliar ini menurut konversi ke sahamnya itu setara dengan 100 juta lembar saham dengan nilai parnya 10 per lembar ya. Nah, dari peristiwa ekonomi yang terjadi ini ya, kita harus mengetahui dulu peristiwa ekonomi ini mempengaruhi kemana, ke unsur atau elemen laporan keuangan ya. Apakah ke kas atau ke modal, apakah hanya ke aset saja. Nah, itu kita perlu ketahui. Jika kita melihat dari peristiwa ini ya, jadi di sini pemiliknya itu adalah Monmon Luisenburn, itu menyetorkan uang ya. Berarti dia menyetorkan sebuah dana ya.
dana modal untuk perusahaannya. Sehingga nanti si PT Monon Corporation itu akan menerima sumber daya ekonomi dalam bentuk kas ya, sebagai akibat dari penyetoran modal dari si pemilik, dalam hal ini si Mormon Louis Burn. Jadi di sini elemen yang terpengaruh itu adalah unsur aset dan ekuitas. Nah, lalu bagaimana jadinya persamaan akuntansinya? Nah, ini akan kita coba langsung masukkan ke Excel ya. Oke. Nah, ini persamaan akuntansinya coba kita buat ya. 1 Januari ya. Jadi unsur ekonomi yang terpengaruh tadi adalah aset dan ekuitas. Nah, langsung saja kita buat ya, sisi aktiva. Nah, di sini ada sisi pasifa ya. Nah, di sini aktivanya tadi ada sumber daya ekonomi yang muncul adalah kas ya. Sedangkan di sisi pasifanya muncul ekuitas. Nah, berapa? Di sini tadi 1 Januari ya, kasih tanggal aja. Nah, nilainya adalah 1 miliar. Jadi saldonya ya, saldo sisi pasifa sudah ada kas dengan nilai 1 miliar, sedangkan sisi ekuitas sudah ada penyetoran modal ya, modal disetor. Ini dipisah saja supaya rapi. Berikutnya, coba kita lihat ke peristiwa berikutnya ya. Nah, tanggal 2, Mormon Burn menyewa gedung yang akan digunakan sebagai kantor, minimarket, dan juga gudang untuk penyimpan barang dagang dengan masa sewa 1 tahun yang berlangsung dibayar tunai sebesar 100 juta ya. Jadi sederhananya perusahaan ya, ini Mormon ini pemilik tapi yang nyewa ini perusahaan ya. Perusahaan itu menyewa sebuah gedung ya untuk dipakai sebagai untuk kegiatan operasionalnya intinya, dengan memberikan uang kas sebesar 100 juta. Jadi sederhananya perusahaan ya, kalau dilihat dari peristiwa ini, itu memberikan uang kas, di mana kas itu adalah sumber daya ekonominya ya. Dia mengeluarkan uang kasnya. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan sumber daya ekonomi yang baru, yaitu hak untuk menggunakan sebuah gedung ya, hak sewanya ya. Jadi jika melihat dari kasus ini, unsur yang terpengaruhi atau unsur laporan keuangan yang terpengaruhi itu hanya unsur aset ya. Unsur aset saja ya, karena di sini aset saja karena yang pertama itu perusahaan itu mengorbankan uang kasnya atau sumber daya ekonominya, kas keluar. Sebagai gantinya dia akan mendapatkan hak sewa terhadap suatu gedung. Jadi ini hanya pertukaran saja ya. Jadi lalu persamaan akuntansinya yang terbentuk adalah kalau 2 Januari ya,
Januari itu hanya aset. Nah, jadi di sini nanti persamaan akuntansi yang terbentuk adalah ini, langsung aja kali ya biar enak. Biar rapi. Nah, di sini. Nah, ini nanti kita turunkan dulu. Ya. 02 Januari 2021. Ya. Nah, di sini dia mengeluarkan uang kas tadi ya. Sumber daya ekonominya atau sisi aktifannya uang kas. Nah, salah satunya yang terpengaruh adalah uang kasnya berkurang 100 juta. Nah, lalu sebagai gantinya, di sini dia akan mendapatkan sebuah aset baru yaitu sewa. Ya. Sewa berapa? 100 juta. Nah, tidak ada perubahan yang terjadi di posisi ekuitas ya atau pasifa. Hanya terjadi di unsur aktiva saja ya. Oke, jadi saldo barunya adalah pasifa itu terdiri dari uang kas 900 juta dan sewa 100 juta ya. Berikutnya coba kita lihat lagi. Oke, pada tanggal ke-4 Januari, nah perusahaan membeli 3 kendaraan ya, yang terdiri dari 2 mobil pick up dan 1 mobil van yang semua digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Ketiga mobil itu masing-masing dengan harga, 2 mobil pick up itu harganya masing-masing 200 juta ya, dan 1 mobil van itu 150 juta. Semuanya dibayar secara tunai dengan uang kas. Berarti di sini adalah perusahaan intinya membeli mobil 3 ya, dengan total harganya itu 550 juta ya. 200 juta dikali 2 ditambah 150 juta ini. Ya. Nah, 550 juta itu dibayar semua dengan uang cash. Nah, berarti ini sebenarnya sama seperti yang kasus di tanggal 2 tadi ya. Jadi di sini hanya terjadi pertukaran aset saja ya. Jadi di komponen aktiva saja atau unsur aset yang terpengaruh, karena di sini hanya terjadi pertukaran aset. Aset apa yang bertukar? Yaitu kas ditukar dengan kendaraan ya. Jadi hanya unsur aset saja. Jadi persamaannya adalah 4 Januari ini hanya aset ya. Nah, jadi persamaan yang terbentuk adalah satu ya, mengeluarkan uang kas 50 juta. Di sini mendapatkan aset baru yaitu kendaraan dengan nilai 550 juta. Jadi saldo barunya adalah 350 juta untuk uang kasnya ya. Oke.
Tidak ada unsur ekuitas yang terpengaruh, ya. Oke, lanjut ke berikutnya ya, tanggal berikutnya. Nah, tanggal 9 Januari 2021, untuk mencukupi kebutuhan operasional, perusahaan melakukan perjanjian kredit ke Bank BRI, yaitu meminjam modal dengan jatuh tempo 1 tahun dengan pinjaman modal uang 125 juta. Nah, jelas sekali ya, di sini kan dia perusahaan itu terang-terangan mengajukan kredit ke bank. Berarti kalau disetujui ya otomatis di sini dia punya kewajiban ya. Kewajiban untuk bayar utang di masa depan. Tapi dengan adanya hutang ini perusahaan akan mendapatkan namanya uang sumber daya ekonomi dalam bentuk kas tadi ya. Jadi makanya di sini unsur elemen atau unsur laporan keuangan yang terpengaruhi itu adalah unsur aset dan juga unsur kewajiban. Oke. Tanggal 9 ya. Di sini aset dan kewajiban. Oke. Januari 2021. Nah, di sini muncul baru nih di bagian sini ya. Muncul di bagian pasipa itu namanya kewajiban. Nah, kewajibannya berapa nih? Kewajiban yang muncul tadi tanggal 9 ya. 9 tuh dia ngutang 125 juta. Nah, sebagai dari ngutang itu dia akan mendapatkan uang tambahan modal ya 125 juta. Jadi di sini saldonya adalah 125. Oke. Dirapihin dulu biar bagus ya. Seperti ini ya. Coba kita pastikan dulu balance enggak nih. Kalau nggak balance kan berarti salah persamaan akuntansi kita. Oke, balance ya. Nah, selanjutnya, pada tanggal 27 Januari perusahaan membayar gaji kepada 50 karyawannya dengan total 135 juta. Di sini jelas sekali ya. Nah, perusahaan itu mengorbankan uang kas atau aset sumber daya ekonominya atas manfaat ekonomi yang sudah turun ya. Jadi karyawan ini ya sudah melakukan atau memberikan jasanya kepada perusahaan sehingga perlu untuk dibayar ya. Sehingga di sini muncullah yang namanya beban ya. Jadi peristiwa pada tanggal 27 Januari 2021 ini itu akan berpengaruh ke unsur aset ya, pas aktifannya aset dalam bentuk kas dan juga sisi pasifannya adalah munculnya beban ya. Nah, beban di sini seperti yang kita ketahui sifatnya itu adalah mengurangi ekuitas atau modal ya, sehingga persamaan akuntansinya adalah tanggal 27 tadi ya.
dia mengurangi kas ya 135 juta. Oke. Juta ya. Jadi kasnya sisa berapa nih ya? Coba kita hitung. Nah, 340 juta ya. Nah, di sini ya muncul satu lagi elemen di sini. Elemen yang namanya beban. Yang sifatnya adalah mengurangi ya. Sebenarnya bisa juga langsung kita kurangi di ekuitas ini ya. Jadi langsung minus 135. Tapi untuk lebih jelas ya itu dari mana, makanya kita bikin kolom sendiri ya. Berarti 135 juta dan sifatnya ini minus, mengurangi. Karena beban itu kalau dia muncul itu akan mengurangi ekuitas ya. Makanya di sini di persamaan dia minus. Yang terakhir ya di sini pada 30 Januari perusahaan sudah merekap penjualan yang dilakukan selama bulan Januari 2021 yang terdiri dari penjualan tunai nilainya 300 juta dan kredit 200 juta. Nah, jelas sekali ya, peristiwa ekonomi ini pasti akan mempengaruhi yang namanya unsur pendapatan. Lalu selain unsur pendapatan, unsur lainnya yang terpengaruh adalah aset ya. Jelas di sini aset. Nah, asetnya apa aja, Pak? Nah, asetnya itu sudah jelas sekali. Dia ada kas karena secara tunai ya. Dan juga ada yang penjualan secara kredit yang artinya apa? Artinya konsumen itu berhutang kepada kita, kepada perusahaan. Nah, kalau konsumen berhutang kepada perusahaan, berarti perusahaan itu memiliki sebuah hak klaim terhadap arus kas di masa depan, dan itu namanya piutang ya. Jadi bersama akuntansi yang terbentuk adalah kita buat lagi ya di sini ya biar enak. 30 Januari 1. Di sini dia mendapatkan uang kas ya tadi ya. Uang kas tunai 300 juta. Nah, terus dia juga dari ini dia juga mendapatkan sumber daya ekonomi yang baru. Apa itu? Itu adalah piutang ya. Karena ada penjualan tadi secara kredit ya. Kok kayak gini. Secara ini piutang ya. Oke. Piutangnya berapa? Piutang 200 juta. Oke, saldo. Nah, di sini muncul juga baru anak-anak. Muncul yang namanya pendapatan. Ya, muncul unsur baru. Pendapatan dengan totalnya
500 juta. Oke. Oke, nah sekarang coba mari kita cek ya, jumlahnya sama nggak nih ya antara debit dan credit ininya, posisinya ya, antara pasipa dan aktivanya ini sama tidak jumlah saldonya ya. Kalau sama berarti insya Allah benar ya, kalau tidak sama berarti ada yang salah kita dalam membuat persamaan akuntansi ini. Oke, coba kita jumlahkan ya. Oke, 141 miliar ini kita lihat. Oke, sama ya. Baik, mungkin itu saja ya. Itulah yang namanya persamaan akuntansi ya. Dan inilah materi kita untuk materi pertemuan ketiga ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi dari ringkasan materi yang sudah Bapak berikan, dan juga saya harapkan kalian juga berlatih ya untuk membiasakan mengidentifikasi transaksi itu pengaruhnya bagaimana terhadap masing-masing unsur laporan keuangan ini ya. Jadi tolong dipelajari lagi. Baik, mungkin itu ya materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.